banyak orang-orang yang alim banget Islamnya ya, soleh banget, yang nyoba njero Islam. Jadi nganti ketok banget ya lho Islam. Kesandung gue nek suatu ngono lho. Nek gue lah kesandung ngono nek gue. Ya kan gue ngono gue. Nek iki ora wong soleh ya lho, pokoknya sampai pecinya, celaknya gitu ya. Ya itu sampai Islam banget gitu. Luar dalam, kafah gitu ya. Kelemahannya satu, cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu begini, sekularisme itu ada dua macam. Yang satu yang berlaku di Eropa non Prancis dan Amerika, Eropa Amerika non Prancis, itu memisahkan ini urusan agama, ini urusan bukan agama, negara, ekonomi, bank, segala macam itu dipisahkan. Jadi kalau agama itu ya sholat, bikin masjid, zakat, itu Islam. Begitu nanti urusan kuliah di arsitektur, itu bukan Islam, bukan agama, itu sekularisme. Kalau sekularisme model Prancis yang kemudian dipakai oleh Kemal Atatürk di Turki sekitar 100 tahun lebih yang lalu, itu sekularisme yang bukan hanya memisahkan agama dengan negara, tapi menolak agama. Pokoknya hidup itu agama tidak boleh. Jadi di Turki dulu zaman Kemal itu tidak bisa adzan, upama kepeksa adzan nganggo cara Turki. Bayangkan ning Jawa ki adzan cara Jawa. Aku tahu loh, duwe kanca ki menawar Allah, ya Allah saya ini tidak pernah belajar Islam, sekarang usiaku sudah 65 tahun, aku ingin sekali dekat kepadamu, tapi terlanjur tidak bisa mulut saya mengucapkan kata-kata Arab, boleh dong saya pakai bahasa Jawa. Terus dia nganggap Allah membolehkan, ya wis gitu kan. Terus dia mulai sholat, Gusti Kang Moho Agung katur dumateng, kok kaya mantep ya susu, kok kaya hati Sugito. Terus nguyu dhewe, mboten pun bahasa Indonesia nggih ngono kan. Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, nguyu dhewe kaya Rendra. Akhirnya Rasida njur sinau bahasa Arab. Itu dogma, harus pakai bahasa Arab. Kamu terima monggo nggak, kamu tidak monggo, tapi di luar itu nggak apa-apa. Nah, banyak orang menganggap agama itu hanya di wilayah 3,5%, yang 96% dianggap bukan urusan agama. Maka yang diusik-usik kafir, musyrik itu dasarnya cuma 3,5%, gitu loh. Jadi selawatan dianggap 3,5%, tahlilan dianggap 3,5%, padahal selawatan itu di wilayah 96%. Nah, kok kenapa kok korupsi kok tidak dikafirkan? Ya toh? Karena korupsi di wilayah 96%. Kan begitu kan? Nah, padahal setahu kita Khalifatullah itu mengurusi seluruh urusan di bumi ini secara menyeluruh dan komprehensif. Oke, untuk itu lagu-lagu Kiai Kanjeng juga Kiai Kanjeng dulu masih sering diminta di TV untuk membawakan musik-musik religi. Bingung sing pripun niku sing religi? Ya sing Arab-Arab ngono kae, lho jare sapa? Wong aku iki ngrungokno lagu Arab di Jerman iku kaget aku. Wah, aku langsung melayu. Wih, Arab iki. Wah, kono Arab ning Jerman. Terus tak injen. Loh, wong muda. Wah. Jebul tari muda. Jare sapa Arab religi? Religi dan tidak itu tidak tergantung budaya mana, tergantung konteksnya ke Allah apa tidak, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng iki musiknya religi apa tidak? Semua musik Kiai Kanjeng religius, karena niatnya adalah untuk memperindah kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun bunyinya Jawa, Bali, tidak masalah. Dan yang tidak mungkin dibunyikan adalah hal-hal yang kira-kira Allah marah sama kita, kan begitu. Yang saya Bapak Pak Agung. Nah, wah, ini saya didalat oleh Mas MH itu ngomong sesuatu mengenai kebudayaan, malah bingung saya. Oh, lebih pinter dia tuh ngomong kebudayaan. Bahwa kita dialog aja lah gitu. Timbang ceramah itu kepenak gitu.
Terus ngomong-ngomong wae ya Pak ya. Iya, nah, ngobrol wae. Nah, saya mau tanya sama beliau karena beliau ini sedang kita andalkan. Mohon di Jogja ini, coba Anda pelajari, kalau Anda orang Jogja pelajari struktur tata kelola kebudayaan Jogja. Sebelah utara, sebelah selatan ada keraton ya, politik, oke. Sebelah barat ada agama, yaitu masjid. Sebelah utara ada pasar Beringharjo dan Malioboro, itu ya. ekonomi. Yang Gidang sebelah timur selama ini hanya ada Wirogunan, rumah penjara. Jadi kebudayaan belum ada wakilnya. Ya, Soeharto pun sudah hilang. Jadi sekarang akan kita bikin di sebelah timur ada kebudayaan. Tidak hanya ekonomi, politik dan agama, tapi ada kebudayaan. Dan kebudayaan ini sebenarnya yang memandu dialektika antara tiga hal tadi. Nah, di Pura Wisata itu sedang akan kita bangun benar untuk menjadi salah satu pusat kreativitas budaya Jogja, dan konsep-konsep untuk itu beliau yang pegang. Aku Thomas. Jadi ibaratnya padi sampai nasi tadi beliau. Dari situ Pak, kira-kira peran intelektual UGM dalam pembangunan kebudayaan Jogja itu apa, supaya teman-teman juga kiprahnya kiprah yang komprehensif, ya Pak. Matur nuwun. Ya, ini karena saya jawab Mas Emha. Jadi begini, saya ketemu Mas Emha ini dalam forum yang sangat menarik, di mana kita diminta berbicara ya Mas ya. Pura Wisata akan diubah, nanti akan ada hotel di sana, tapi kemudian juga ada yang namanya kampung budaya, ya kan. Nah, kita berdua diminta datang di sana, kemudian ngobrol-ngobrol mengenai apa kedepannya tempat itu. Nah, disitulah kemudian kita tuangkan ide bahwa itu sebaiknya menjadi sebuah tempat di mana berbagai macam budaya Nusantara itu bisa bertemu. Itu yang pertama. Jadi kita bayangkan Jogja ini akan punya sebuah kampung budaya di mana di situ berinteraksi ya, berbagai macam budaya Nusantara. Dan kemudian dari sana tumbuh. Nah, ketika itu saya diminta untuk melihat bagaimana peta budaya ini. Sambil kota amalnya boleh bergerak ya Pak ya? Ya, monggo tentu saja. Boleh bergerak. Panitia memerlukan terus saja bergerak, tidak ada masalah asal saling menjaga. Ya. Nah, ceritanya kemudian saya harus memetakan budaya yang ada di Jogja ini seperti apa. Nah, itulah ketika itulah kemudian kita bisa lihat bahwa di Jogja ini ada tradisi besar dan ada tradisi kecil. Dalam bahasa antropologi, kebetulan saya dari antropologi yang belajar kebudayaan. Di situ ada tradisi besar yang itu yang berasal dari keraton. Kemudian ada tradisi kecil yaitu yang ada di kalangan orang biasa. Nah, kalau kita petakan kebudayaan yang kecil ini, kita akan melihatnya ada pedesaannya dan ada urbannya, ada kampungnya. Nah, bagaimana peran UGM dalam konteks seperti itu? Kita melihat bahwa UGM menjadi sebuah center of excellence dalam hal ini, di mana berbeda sekali dengan tradisi besar dan tradisi kecil. Ini sebuah tradisi yang baru sebetulnya, tradisi intelektual, di mana kita walaupun para pujangga sebelumnya kita sudah punya dan memilikinya, tetapi sistem yang sekarang sangat berbeda. Sesuatu yang kita peroleh dari dunia barat ya, yang kemudian kita kembangkan. Nah, kita kemudian punya dunia pendidikan yang luar biasa, dan ketika itu kita kemudian dengan Mas MH ini antara kemudian bicara mengenai bagaimana membuat kampung budaya ini nanti menjadi titik temu ya Mas ya, hub gitu antara berbagai macam budaya Nusantara. Itu yang pertama, tapi juga kemudian sekaligus nanti akan ada pertemuan Jogja ini akan bisa mendunia. Nah, kita bayangkan kemudian Jogja akan punya fasilitas-fasilitas yang sangat bagus di kampung budaya itu, dan budaya Nusantara kemudian bisa kita lontarkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Nah, titik-titik pertemuan budaya inilah yang sebenarnya kita inginkan, dan kita akan mulai dari Jogja, dan tentu peran UGM menjadi sangat penting dalam mengkonsep kedepannya bagaimana kebudayaan yang akan muncul dari kampung budaya tersebut. Kita sangat kaya dengan kebudayaan, dan kemudian kita berharap dari kampung budaya inilah ya, akan ada pertemuan-pertemuan teman-teman Mas Emha yang seniman ya, dengan teman-teman seniman dari daerah lain. Itu kita akan
adakan workshop ya dengan yang internasional, dan kemudian akan muncul dari sana kegiatan-kegiatan yang baru ya. Dan kemudian kita menghasilkan tentu saja karya-karya seni yang luar biasa. Nah, kita juga berharap bahwa Kampung Budaya ini juga akan menjadi tempat titik temu para intelektual, di mana kita akan membicarakan berbagai macam secara akademik, sehingga bukan hanya karya seni tapi juga karya intelektual itu yang akan muncul dari sana. Nah, sehubungan dengan itu sebetulnya Kiai Ganjar bisa sangat berinspirasi di mata saya. Saya kira teman-teman di sini sudah kenal bagaimana legenda Sunan Kalijogo atau mitos Sunan Kalijogo. Jadi ketika saya tadi diminta untuk datang ke sini, sebenarnya saya mau nonton aja Mas ya. Nggak ikut datang duduk di atas ini karena panitia aja ini akal-akalannya.